Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah beberapa bulan kita libur walaupun bertemu lewat online ya, tidak tatap muka. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak mengurangi semangat belajar kita untuk menuntut ilmu. Anak-anakku, khususnya kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang surat Atin. Sebelum belajar kita biasa ya berdoa dulu bareng-bareng sama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman washi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar atau membahas surat Atin ya. Seperti biasa ketika kita membahas surat atau ayat di dalam Al-Quran, di pelajaran pendidikan agama Islam itu ada 4 hal yang harus kita kuasai. Yang harus kalian pelajari: pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menghafalkan, dan yang keempat adalah memahami isi kandungan dari surat Atin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca surat Atin dengan tartil. Setidaknya ada 2 hal ya yang perlu kita kuasai supaya kita bacaan Al-Quran kita bagus. Pertama tentang ilmu makharijul huruf atau tentang cara mengeluarkan huruf hijaiyah, apakah dari kerongkongan mulut atau bibir, yaitu ilmunya adalah makharijul huruf. Di sini tidak akan kita pelajari, tidak akan kita bahas karena memang waktu yang sangat pendek. Kita hanya akan membahas tentang tajwidnya saja. Itu pun tidak semua ya, ada beberapa yang Bapak akan sampaikan ya. Seperti ayat pertama kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Itu ada 2 hukum tajwid yang Bapak sampaikan ya. Yang pertama tentang alif lam syamsiyah, yaitu ini ya, alif lam syamsiyah mana? Ini alif lam syamsiyah. Syamsun itu artinya matahari. Ini alif lamnya ini tidak dibaca, jadi langsung ke huruf yang setelah alif lamnya, langsung ke huruf ta. Jadi alif lam syamsiyah itu tidak dibaca memang karena tidak ada tanda bacanya. Ini langsung diwasal, disambung ke huruf ta. Wattini ya, wattini ya, tini. Ini ada matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ada kasroh menghadapi ya mati. Ini ya, huruf matobi'i itu ada 3 ya, ada fathah menghadapi alif, kasroh menghadapi ya mati, atau dhammah menghadapi waw mati. Cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat. Wattini, tini, wattini, wazzaitun, azza. Ini alif lamnya juga tidak dibaca, langsung ke huruf setelahnya. Ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Wazaitun ya, ada alif lam syamsiyah dan matobi'i di sini. Lanjut ke ayat waturisinin. Ini ada 2 matobi'i di sini ya, ada 2 matobi'i. Yang pertama tu. Kenapa ini matobi'i? Ada yang tahu? Iya betul, karena al-dhammah menghadapi waw mati. Bagaimana cara membacanya? Ya, dipanjangkan 2 harokat. Jadi cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Watu, watu, tu, watu risi. Ini juga matobi'i ya. Mengapa? Karena ada kasroh menghadapi ya mati. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Watu risinin.
Ayat yang ketiga, wahadal baladil amin. Ini ada alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena komar itu artinya bulan, jelas, terang. Kalau kita melihat bulan itu jelas terang. Artinya alif lamnya dibaca di sini. Kenapa dibaca? Memang karena ada harokat sukun di sini. Dibaca wahadal, dal kan ada ya dibaca. Enggak, bukan kalau alif lam syamsiah wahadab ini, tapi ini wahadal, alif lamnya dibaca. Ini alif lam koma riyah. Wahadal baladil, ini sama ya, alif lam koma riyah. Alif lamnya dibaca jelas atau terang. Lanjut ayat yang keempat. Laqad ini ada huruf yang dipantulkan di sini. Ini kalau di tengah kalimat, di tengah kata, kalimat tuh kata dalam bahasa Indonesia. Ini hukum bacanya adalah qalqalah sugro. Qalqalah itu artinya dipantulkan, sugro itu sedikit kecil. Jadi sedikit dipantulkan. Kalau di akhir kalimat, di akhir kata itu kubro. Jadi misalnya qul huwallahu ahad. Nah, itu di akhir. Kalau ini di tengah, laqad khalaq. Ini qalqalah sugro. Cara membacanya dipantulkan, memantul. Laqad khalaqnal khalaqnal. Ini alif lam. Iya, qamariyah khalaq. Ini qalqalah sugro. Huruf qalqalah ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Oh, ada 5, ba, jim, dal, to, kof, atau disingkat dengan baju di toko. Laqad khalaqnal insana fi ahsani ini sama ya, qalqalah surat taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut. Summa. Nah, ini juga ini ada hukum, cuman tidak semua Bapak jelaskan ya. Rodad ini qalqalah sugro. Kenapa ada huruf dal yang yang sukun, yang mati ya, gimana tadi qalqalah itu hurufnya ada 5, ba, jim, dal ya, ini dal, ba, jim, dal. Summa radadnahu asfala safilin. Lanjut. Illal ini alif lam apa tadi? Illalladzina, ini alif lam syamsiah ya, karena lamnya ini apa namanya langsung ke ini, karena sebenarnya ini hurufnya 2, ini lamnya ini karena sama ini disatuin, jadi ini alif sebenarnya tidak dibaca ini alif lamnya, tapi yang dibaca alladzina. Di ini adalah matobi'i. Kenapa ada kasroh menghadapi ya, mati. Cara membacanya gimana? Dipanjangkan 2 harokat. Alladzina amanu, ini sama ya, matobi'i ini juga ya. A fathah menghadapi alif. Amanu, ini sama, dhammah menghadapi waw, mati banyak kan matobinya. Amanu wa amilus ini apa namanya, alif lam, betul, alif lam syamsiah, karena alif lamnya ini tidak dibaca langsung ke huruf shad. Wa amilus solihati ya. Wa amilus solihati falahum aj. Apa ini hukum bacanya? Siapa yang tahu? Iya, qalqalah sugro, dipantulkan. Kan tadi huruf qalqalah itu ya, ba, jim. Nah, jim, aj dipantulkan. Falahum ajrun, nah, ini idhar.
ghairu mamnun. Lanjut. Fama, ya, fama ini mat tabi'i. Mengapa ada fathah menghadapi alif? Cara bacanya gimana? Dipanjangkan dua harokat. Fama yukad. Nah, ini di mana-mana ada huruf hijaiyah bertasydid, ini cara bacanya ditekan ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lanjutnya ini tidak semua Bapak bahas ya, Mak. Alaisallahu bi ahkamil Alaisallahu bi ahkamil. Ini alif lam apa tadi koma ria, jelas terang alif lamnya dibaca. Bi ahkamil, milnya jelas ya. Bi ahkamil hakimin. Kan kalau alif lam syamsiah tadi langsung ke sini ya. Tapi karena ini alif lam komariah jadi alif lamnya dibaca. Bi ahkamil hakimin. Ya, itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat rangkuman ya di buku catatan kalian, di buku PAI yang baru kalian beli ya. Itu membuat catatan tentang tajwid, yaitu mat tabi'i, alif lam komariah, alif lam syamsiah, dan qalqalah kubro. Yang kalian cari adalah pengertian, cara membaca, dan contohnya di dalam surat Atin. Ya, seperti ini ya. Misalnya mat tabi'i pengertiannya apa? Ya, pengertian itu huruf-hurufnya ada berapa, terus cara membacanya gimana, terus contohnya dalam surat Atin. Kalian tuliskan contohnya. Yang kedua alif lam komariah pengertiannya apa, cara membacanya gimana, dan contohnya dalam surat Atin apa. Alif lam syamsiah sama, qalqalah sugro sama. Ya, dalam mengerjakan kalian boleh melihat buku, bertanya, lihat di Google, lihat di YouTube dan sebagainya. Kalian tulis di buku catatan, kemudian kalian fotokan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan komen ya di itu channel YouTube atau ke WA. Demikian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.